Rival, mungkin lengkapnya sidang hari ini, apa saja agendanya dan bagaimana nanti akan dilaksanakan sidang-sidang tersebut, apakah bersamaan dan sidang mana yang akan kita saksikan terlebih dahulu pagi hari? Sudah ada informasi yang saya kantongi pagi ini dari beberapa pihak sehubungan dengan agenda dua kasus ya yang disidangkan pada hari ini di 3 ruang sidang berbeda, yakni untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat, lalu juga perintangan proses hukum atau obstruction of justice atau pembunuhan Yosua. Saya coba rincikan satu persatu, Timothy. Untuk sidang yang akan berlangsung terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat, nanti akan ada sidang lanjutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Agendanya adalah mendengarkan keterangan Richard Eliezer atau nantinya akan diperiksa posisi Richard Eliezer sebagai terdakwa dalam kasus ini, dan lokasinya nanti akan berlangsung di ruang sidang 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian untuk agenda obstruction of justice dibagi nanti di 2 ruang sidang berbeda. Saya coba rincikan satu persatu. Untuk ruang sidang utama nantinya sidang akan dilangsungkan dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Sekali lagi ini di ruang sidang utama. Agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi dari 2 saksi mahkota yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam kasus ini, yakni Ferdi Sambo dan Baikuni Wibowo. Tambahan yang disampaikan informasinya dari Ragadoyo Sodiningrat kepada saya pagi ini lewat pesan singkat, juga nanti akan ada keterangan dari terdakwa yang saling bersaksi satu sama lain, sehingga ini juga akan menarik untuk dicermati. Agenda lainnya yang juga kami kantongi informasi sampai dengan saat ini adalah pelaksanaan sidang obstruction of justice terhadap 3 terdakwa lain, yakni Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto, bakal berlangsung di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agendanya sendiri adalah pemeriksaan ahli ITE dari pihak jaksa penuntut umum. Namun terkait dengan nama atau identitas dari ahli yang dimaksud ini masih kami tunggu informasinya, baik itu dari pihak jaksa penuntut umum maupun dari tim kuasa hukum dari para terdakwa. Tapi kalau kita merujuk dari datangnya ahli ITE ini, bisa jadi kaitannya dengan mendalami sejumlah fakta ataupun juga sejumlah keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan dalam persidangan beberapa kali sebelumnya tentang rekaman CCTV. Kita perlu ingat kembali bahwa para terdakwa obstruction of justice ini didakwakan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana mereka didakwakan melanggar pasal tersebut karena dianggap telah melakukan upaya penghapusan atau penghilangan bukti rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara. Persisnya TKP pembunuhan Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo saat itu masih berstatus sebagai anggota aktif Polri di rumah nomor 46 Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Soal apa-apa saja kemungkinan yang bakal dibahas ataupun juga yang coba digali oleh sejumlah pihak yang melakukan persidangan hari ini tentu harus merujuk lagi atau kita tunggu lagi nanti saat sidang dimulai nanti. Apakah kemungkinan bakal berlangsung bersamaan atau tidak, ini juga melihat lagi dinamika di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kalau kita merujuk lagi dalam beberapa agenda sidang di beberapa pekan sebelumnya, bisa jadi agenda berlangsung secara bersamaan atau ada sidang tertentu yang lebih dulu dilaksanakan dan tidak selang berapa lama akan dilanjutkan dengan sidang berikutnya. Sehingga ini yang kami akan cermati lagi di lapangan. Tapi setidaknya kalau kita merujuk lagi pada kebiasaan dari proses sidang hari ini, paling cepat pada pukul 9.30 biasanya sidang sudah dimulai, tapi rata-rata biasanya berlangsung pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Yang saya lihat sejauh ini untuk kedatangan dari terdakwa baru ada 1 terdakwa yang hadir, yakni terdakwa Richard Eliezer sudah masuk ke ruang tunggu sambil menunggu giliran sidangnya nanti yang akan berlangsung di ruang sidang 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sempat saya lihat tadi sempat didampingi juga oleh Ketua Tim atau Koordinator Tim Penasihat Hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi tadi, dan sudah disambut juga oleh beberapa, saya sebutnya sebagai simpatisan begitu, terhadap Richard Eliezer yang bahkan sejak pagi tadi beberapa jam sebelumnya sudah menanti di depan ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk terdakwa lainnya apakah akan tiba beberapa saat lagi? Tampaknya iya, karena suara mobil yang sedang bergerak mundur menuju ke gerbang kedatangan tampaknya sudah terdengar. Kita akan lihat lagi perkembangannya nanti, Timothy.